dari sisi militer, tadi saya udah bilang kan, pasti kalau Israel itu satu Pak Paul kelemahannya. Ketika dia merasa sesuatunya itu sudah aman, dia agak lengah. Itu sifatnya orang Israel dari dulu seperti itu. Tadi aja dia kebobolan kan, tapi jangan jangan semuanya itu harus apa namanya harus bela mati-matian tanpa memikirkan analisisnya berdasarkan kepakarannya. Oke, oke. Tapi tadi video yang Pak kirim itu, Pak si siapa itu, si profesor itu ya mulai waras ya, dia nggak berani lagi terlalu sesumbar nyala-nyalain lagi ya. Oh kita non-blok sekarang. Harusnya dari kemarin kayak ngomong non-blok ya, dengan nggak goblok jadinya kan ya gitulah susah kalau sudah Jadi terlanjur gini Pak Paul, bocor begitu ya. hampir semua, sorry sorry Pak Paul masih Lanjut terus, lanjut nggak silakan Pak. apa-apa nggak apa-apa. Hampir semua pengamat di Konoha Indonistan ini itu selama ini selalu berpikir membela Iran, membela agama. Pokoknya Israel harus kalah gitu ya. Nggak boleh, kita nggak boleh kalah. Bukan begitu cara menganalisis. Ya faktual aja. Ya Israel juga punya kelemahan kalau menurut saya dari sisi militer. Tadi saya udah bilang kan, pasti kalau Israel itu satu Pak Paul kelemahannya. Ketika dia merasa sesuatunya itu sudah aman, dia agak lengah. Itu sifatnya orang Israel dari dulu seperti itu. Tadi aja dia kebobolan kan, tapi jangan jangan semuanya itu harus apa namanya harus bela mati-matian tanpa memikirkan analisisnya berdasarkan kepakarannya, tapi berdasarkan bela agama atau bela ideologi ya ya amburadul semuanya. Jadi nggak akurat. Tapi channel Pak Paul ini membuat pembelajaran yang sedikit berbeda. Artinya sekarang Profesor Dr. Kaburator Bocor pun sudah nggak berani lagi ngomong sembarangan Pak. Kenapa? Terbukti apa yang mereka bilang selama ini itu nggak ada yang benar, salah semua gitu. Kebanyakan itu hanya framing opininya gitu, bukan yang dihasilkan oleh suatu analisis yang benar berdasarkan keilmuan. Misalnya kalau misalkan dari hukum internasional atau dari geopolitik atau militer, saya melihat ini mereka ini kelihatannya apa ya? Kalau nggak bicara sesuai dengan keinginan publik, takut nanti honornya nggak dibayar kali Pak Paul di TV-nya Hmm. gitu atau di medianya. Oke Pak Paul, silakan Pak. Itu sebelum masuk studio udah ditanyain dulu. Kamu mau pulang mau pulang ke rumah nggak? Mau dong. Kenapa? Ya kamu harus nyusui Israel. Kalau kamu udah mau Israel nggak pulang kamu ntar malam. Kalau udah gitu kan repot ini kan. Ini ada Iya, Bapak. tadi saya lihat juga Pak Ponto sama 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 Bu Monik di TV One. Lumayan juga, udah nggak berani lagi mereka terlalu ini Pak, terlalu Ada nggak berani. terlalu menggebu-gebu. Sekarang udah agak Biasanya seimbang lah Monik gitu. Kita dibantah nontonnya ya, lebih enak. dipermalukan ya. Biasanya Monik dipermalukan, nggak dikasih kesempatan ngomong. Tadi Monik saya dengar bisa ngomong juga ya. Pak, jangan potong saya dong, gitu ya. Oke nih, Permesta dulu deh. Permesta, Iya ya, silakan. silakan Pak. Baik, shalom teman-teman. Ya, Shalom. bagus ya kita. Tentunya di sini kita akan memberikan sedikit edukasi kepada media-media di Indonesia. Kalau saya kan cuma senang baca kayak The Time of Israel ya atau baca Jerusalem Post, ya, tentunya juga CNN Internasional, Reuters, Israel News, Haaretz itu Al Jazeera juga saya ikuti. Kemudian vlog-vlog yang sedikit di media-media sosial yang ada di Indonesia. Ya coba saya coba menganalisa, memperbandingkan itu. Seperti si profesor itu tadi, saya kembali mengkritik ya. Memang kalau dalam Anda mau mengatakan satu pernyataan perdamaian, ya bicara perdamaian, tentunya di situ ada istilah apa namanya, ada istilah, ya oke, perdamaian. Tetapi Anda perdamaian, tetapi perdamaian itu maksudnya apa gitu? Memang boleh ada perdamaian, diplomasi perdamaian, tetapi pembangkit listrik, pembangkit nuklir Anda itu, ya, untuk harus dihapuskan gitu.
Itu harus ada story-nya seperti itu. Bukan cerita perdamaian dalam arti damai konteks melerai satu dua orang tiga atau satu negara dengan negara lain saya berperang baru kita leraikan, bukan itu. Akhirnya di situ ada perjanjian, you hentikan loh, you punya pengayaan uranium, ya. Nah itu yang diharapkan baru tercipta perdamaian barangkali di situ. Ya ini satu pokok yang memang harus dibahas, bukan serta merta menciptakan perdamaian, ya. Kemudian barangkali si Prof. Doktor ini yang ada di Indonesia sering omong-omong itu, ya, saya bilang karena mereka tidak membaca media-media di dunia. Nah, artinya di sini dia ada perubahan cara berpikir. Nah, ini sudah lembek sih. Kemarin kita apa kan kritik, ya. Sekarang orangnya ini sudah melembek gitu. Karena barangkali media Pak Paul ini didengar oleh tokoh-tokoh itu gitu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Artinya di sini kalau kita memberikan opini dalam berpolitik harus banyak wawasan, banyak membaca. Ya, saya bilang membaca apa aja, teknologi, ya, diplomasi politik dan lain sebagainya. Ya kemarin saya dengar ya seorang dia katakan, oh saya ini dulu menjadi duta besar di Iran. Wah, dia puji-puji Iran. Baru si interviewer tanya, bagaimana pendapat Bapak tentang Israel? Dia katakan saya bilang si goblok ini, si pernah jadi duta besar di Iran ini. Dia katakan sebenarnya Israel tidak ada apa-apa. Ya, dia tidak ada apa-apa dia bilang. Kalau tidak ada pendukung di belakangnya sekutunya. Saya ini orang lama duta besar di Iran, tapi otaknya saya bilang nggak tahu ya. Apa dia membaca perkembangan teknologi lain sebagainya, atau dia mempelajari sejarah atau tidak. Ya, ini yang itu ya tertrigger di pikiran saya lagi nonton ini orang berita. Apa ini orang berkualitas tidak? Ternyata ulur-ulur belakang ujungnya juga itu Pak. Kita tahu penganut Islam juga gitu. Karena sudah orang bilang terkooptasi daya pikirnya dengan Islamnya itu, maka keobjektivitasnya berpikir udah hilang, tinggal subjektivitas. Sehingga dia bicara tentang Iran. Iran sebenarnya negara maju gini, walaupun dia sudah di ekonomi di blok semua, tapi dia bisa berkembang. Iya, sebenarnya negara Islam ini di dalam pikiran orang-orang Islam, orang-orang Iran ini adalah orang-orang smart, orang pinter. Cuma yang merusak dia adalah budaya Islamnya ini yang dibawa Ali Khamenei. Barangkali seandainya si Muhammad ini yang siapa namanya yang Pahlavi ini, Reza Pahlavi ini, yang jadi sudah lama makmur sekali karena kita tahu sejarah Persia itu, sejarah Iran itu kebudayaannya paling tertinggi. Orang belajar antropologi, sejarah, bicara sumber daya manusia, itu orang luar biasa. Pertanyaan kita siapa yang merusak gitu? Itu kan jadi pertanyaan. Memang benar, coba uh, orang akademis lah di sini, atau orang teknokrat lah di sini, atau orang saya bilang tadi orang punya pemikiran liberal lah, moderat lah cara berpikir. Anda baca sejarah, antropologinya, nilai-nilai antropologi budayanya orang-orang Iran itu, Persia itu. Baru Anda pelajari kebudayaannya luar biasa. Ya, kebudayaan manusianya ya boleh dikatakan perfect. Dia bilang rasnya Arya gitu kalau baca dalam sejarahnya. Kemudian pertanyaan kenapa di alam modern ini dia mundur? Nah ini saya mau coba tanya kepada bekas duta besar Iran yang ngomongnya saya ikuti dari awal ini orang tidak ada objektif berpikir. Tapi bicaranya, retorikanya, orasinya seperti pinter. Memang ada, saya banyak pejabat saya tahu. Mereka dapat pejabat-pejabat, tapi mereka tidak membaca, kurang ikut perkembangan. Dia cuma duduk di kantor urusan administrasi. Itu yang biasa dilakukan oleh oleh duta-duta besar kita. Ya, itu sering itu. Saya sedikit memahami. Memang ada duta besar yang berkualitas. Dia mampu mempelajari negara yang dia tinggal, dia belajar benar-benar. Ya pengetahuannya ada, sehingga dia bisa jelaskan. Ada banyak, ada juga. Tapi yang bekas duta besar Iran ini yang saya ikuti ya.
Kemudian saya bilang, Iran ini adalah negara sebenarnya kuat gitu. Baru bagaimana dia jadi rusak? Karena Islamnya ini. Anda mau argumentasi di mana? Ya memang saya boleh mengerti lah kalau kita belajar pengetahuan teknologi sekarang ini, apa yang dimiliki Iran, ya bisa kita urai dengan kita menggunakan GPT. Tetapi bagi kita di sini, coba kita kemampuan kita beropini. Itu kan yang bagus, beropini, punya kemampuan kita berdiskusi secara apa itu, berdiskusi pakai apa namanya, imajinatif, ya imajinatif diskusi. Kita berimajinasi nggak apa-apa. Karena baru ini saya mau katakan kenapa muncul pemikiran saya tadi. Benar Iran ini maju, tapi yang merusak ini adalah Islam. Islam yang merusak sebenarnya sistem. Oleh sebab itu sering saya secara induksi-deduksi pakai argumentasi. Semua sistem yang merusak di dunia ini maupun di Indonesia itu di akarnya dari Islam loh. Tapi belajar gitu. Ya, yang budaya Islamnya ini itu yang selalu saya ambil kesimpulan. Saya tidak usah mau mengatakan bahwa kemampuan teknologi Israel ya di dalam persenjataannya maupun kebudayaannya, mau pertaniannya, maupun di bidang teknologi informasi, dia menguasai uh, semua bidang teknologi, mau komputerisasi, kita bicara YouTube, dia yang kuasai. Nah ini itu yang kita tidak usah itu kita sudah tahu bersama. Tapi kita cari sumber sebenarnya daripada sumber kejahatan itu yang menjadi pokok. Oleh sebab itu saya mengintikan adalah yang menjadi inti di Islam. Nah, kemudian kita bicara Israel. Si Bapak ini, berapa sih jumlah penduduk Israel? Bukan jumlah penduduknya Israel yang you hitung gitu. Bukan itu. Karena kuantitas penduduk tidak menentukan ya menjadi maju sebuah negara. Indonesia lah. Bicaralah Indonesia. Ya, nomor 2 penduduk terbanyak di dunia. Apa tahu nomor berapa? Nomor 4, nomor apa? Secara kuantitas ada enggak? Saya oleh sebab bilang bukan diukur dari penduduknya. Kita hitung dari kualitasnya. Pak Paul sudah jelaskan kemarin, tapi orang-orang jarang masuk ke sini. Bangsa Israel itu, ya, mau dia di Amerika Latin banyak, mau dia di Amerika banyak, di Eropa dia banyak. Mereka itu penganut kewarganegaraan. Mereka bisa cabut hari ini keluarga negara Belandanya langsung ke Israel. Itu kalau mereka bersatu, Pak. Ya, nah, ini ya pengetahuan umum yang harus perlu dipahami oleh pakar-pakar politik Indonesia. Jangan berbicara Israel yang apanya itu, wilayahnya kecil itu. Kita bicara kualitas itu. Kita jujur aja, di Amerika ini, di United States of America, yang menguasai ekonomi Amerika itu orang orang Yahudi loh, orang Israel. Anda mau buka kamus apapun, ya, mau ensiklopedia apapun, ya, Anda mau buka Oxford Dictionary apapun ambil data, memang Yahudi ini orang yang selalu menata dan mengatur sistem ekonomi dunia. Apalagi kita bicara teknologi perang. Di Amerika aja dia kuasai. Belum kita bicara Eropa. Nah, ini yang saya coba mau tegur kepada analis-analis Indonesia supaya kita jangan dinarasikan, ya, jangan membangun atau menggiring opini-opini rakyat Indonesia seolah-olah Israel itu kalah dalam konteks berperang. Nah, marilah opini-opini daripada orang-orang pintar di Indonesia menggiring ya secara objektif, rasional, yang logis gitu. Baru melihat kebenaran-kebenaran, realitas-realitas, kenyataan yang terjadi. Itu paling luar biasa. Nah, nanti kalau kita bicara tentang diplomat, itu diplomasi politik. Umpamanya contoh apa yang dikatakan Donald Trump, ceasefire. Tapi orang Iran bilang, pemerintah Iran, oh kami tidak mendengar ceasefire, no ceasefire, gitu kan. Kemudian kita tahu narasi yang terjadi, bagaimana Iran mengebom Qatar, ya kan, dengan base-nya angkat. Kita mengerti itu. Kemudian dia juga menghantam sedikitnya Irak. Berapa misil yang ditembakkan, tapi tidak ada misil yang sukses masuk ke tempat itu, gitu. Begitu juga di Israel. Di Israel mengaku dari news Israel di Hars itu dia mengaku ada satu peluru yang nyasar masuk ke Israel, baru dia nyatakan ini yang meninggal.
Mereka jujur menyampaikan berita yang mereka tidak dalam berita-berita, saya ulangi. The Time of Israel, kalau Anda nonton itu Jerusalem Post atau News Haaretz itu, mereka menyampaikan berita adanya, tidak menarasikan seperti di Indonesia gitu. Dia merubah berita itu seolah-olah yang menang kalah, ya, yang kalah menang. Itu yang karena apa? Sifat dan karakternya itu, ya, sudah niat jahat di dalam pikiran. Karena kan niat jahat cuma satu dari pemberitaan kebohongannya itu. Kemudian di Indonesia saya bilang itu uh, media itu digunakan sebagai alat komoditas bisnis, bukan berita real gitu. Yang dikatakan oleh Opung Toba tadi, mungkin mereka tidak dapat jatah kalau Anda tidak membawakan berita-berita yang apa inginkan dari redaksional inginkan gitu. Nah, oleh sebab kita bersyukur ada Dr. Paul Sang punya media ini untuk menyampaikan berita-berita yang benar-benar real itu. Ya, benar-benar real dan update gitu. Memang opini kita di sini selalu, kalau saya opini saya cuma satu, yang merusak sistem tatanan kehidupan itu cuma satu, Pak. Orang mau argumentasi ini permesta bohong enggak. Saya cuma mengharapkan budaya Islam ini yang merusak semua sistem. Taruhan saya, Pak. Kita masih bicara ini, mereka sudah bom di Syria, kan? 22 orang meninggal di gereja lagi orang ibadah. Baru mengatasnamakan apa, Pak? Susah. Dia atasnamakan selalu Islam, Islam, Islam. Bagaimana negara nak merusak? Maka digiringlah opini ini masuk ke wilayah mayoritas di Indonesia yang Islam. Islam lagi yang dibawakan. Maka muncullah itu otak solidaritas, itu soliditas, itu yang saya bilang. Yang solidaritas buta gitu. Akhirnya keobjektifan kebenaran-kebenaran sudah tidak objek lagi karena bawa agama gitu. Nah, ini yang dilakukan, digiring terus oleh media-media di Indonesia. Bagaimana saya katakan sering, tolonglah media di Indonesia luruskan berita-berita itu supaya negara kita sejuk, harmonis. Berita apa aja tunjukkan. Kemudian Indonesia jangan bicara non-blok lah. Kalau bicara non-blok itu you punya diplomasi murahan itu bicara dari dulu, dari zaman konferensi apa itu Bandung itu bicara dari dulu non-blok. Tetapi non-blok di situ ada keputarbalikan. Lu lagi non-blok itu tapi you yang menyokong Hamas kan? Tanya aja. Kalau you bilang non-blok, kenapa you dukung Hamas, memberikan bantuan ke sana, bangun rumah sakit di apa sana Palestina? Coba. Tapi kita kan janganlah berdiplomasi. Orang sudah tahu diplomasi Indonesia murahan gitu. Apalagi yang jadi menteri-menteri sekarang yang di bidang Deplu, nggak usah berpolitik non-blok, belajar secara non-blok, baru bicara realitas. Kalau non-blok benar-benar you tidak bela Israel, tidak bela Iran, tidak cinta damai, baru terjunkan di dunia perdamaian. Artinya di sini semua gambarkan kalau Anda bicara non-blok, apakah negara Anda itu? Janganlah jauh-jauh bicara negara luar. Di dalam negara aja, Pak, tidak ada non-blok di dalam. Lagi membela Islam. Itu kan ciri-ciri di Indonesia. You mau bilang non-blok bagaimana? Hampir semua fasilitas keuangan negara dipergunakan oleh kelompok Islam. Itu yang ciri-ciri negara kita bilang sulit kalau mau bilang negara maju. Ini saya mau coba bicara induksi ke deduksi ya, dari kecil ke besar. Gitu. Supaya ada kecerahan. Mari kita di sini, teman-teman di YouTuber di mana saja. Membaca supaya benar-benar kecerdasan kita diuji dan dari situ kita tahu perkembangan-perkembangan di dunia ini mana yang kuat, mana yang lemah. Seperti kita sudah analisa bersama kemarin. Tidak bakal sekutu-sekutu Iran itu akan membantu Iran. Benar dikatakan oleh Paul. Houthi aja, Yaman aja, Hamas aja menyerah gitu. Siapa lagi yang mendukung dia? Kemudian inti dari diskusi kita ini, sebenarnya Amerika dan Israel itu tidak melawan penduduk Iran. Tidak betul juga tidak melawan penduduk. Mereka cuma mengingat tidak ada pengembangan pengayaan uranium itu. Kalau dunia ingin aman dan damai. Karena seperti dikatakan Dani Danon itu, waktu dia bawa afidafis di United Nations, dia bilang, apakah you tidak malu
Apakah Anda tidak macam-macam kalimat kasar? Anda selalu mengatakan membersihkan, menghapuskan, atau membunuh, membantai orang Israel dan orang Amerika. Itu Anda sering ulang-ulang. Akhirnya si diplomat, embasinya Iran itu terdiam waktu dia diskusi itu. Nah, ini sama dengan pernyataan kita. Kalau Iran ini mempunyai ya, bom nuklir, ya besok dunia kiamat loh. Percaya nggak? Karena apa? Orang ini nggak bisa diatur, nggak boleh ditata. Gitu. Itu persoalannya. Baru kita kembali tanya, itu sumbernya dari mana? Pijakannya karena Islamnya itu. Sebab kita tidak apa-apa, Pak. Karena apa? Kenapa saya selalu menyampaikan kulturnya Islam ini? Karena saya ingin mau menjawab supaya di kemudian hari jangan terjadi konflik gitu. Konflik di Indonesia atau konflik dunia. Itu yang kita hindari, Pak. Oleh sebab itu saya selalu sampaikan budaya ini, budaya jahat yang ini kita harus antipasi dini. Ya kan? Itu yang perlu daripada kita ngomong ini itu kita jawab dini. Ini yo yang merusakkan tantangan kehidupan. Ini loh. Jawab sekarang loh. Nah, sehingga muncul pemikiran dari orang-orang, saya bilang kalau di Indonesia bilang moderat, ya, yang orang bilang nasionalisme, dia akan pikir, oh iya ya, kita harus jaga secara dini. Walaupun kita kepercayaan sama. Saya akan lupakan itu kepercayaan. Tapi bagaimana kita mau melihat yang logisnya itu gitu. Supaya negara kita makmur dan aman. Nah, kita lepaskan ya, saya bilang radikal ekstremis yang diajarkan oleh budaya Islam ini. Nah, terima kasih Pak Paul. Terima kasih. Itu opini saya ya. Thank you, thank you. Ya, kemarin juga saya baca di CNN.